ini masih terbebas dari pencemaran udara. Nah, ini juga rute yang pernah saya lewati, teman-teman. Karena sepertinya ini menurut saya pernah membuat saya langsung lari menuju ke pos ini. Makanya setiap saya ngevlog di luaran, membuat video di alam terbuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kembali di alam terbuka, teman-teman ya. Ngevlog di alam terbuka sore hari di dalam bulan Ramadan sebelum datangnya hari Idul Fitri. Ya, untuk kali ini saya sengaja ngevlog di alam terbuka, tidak mengulas tentang fosil Galligalor dulu, dan mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk mengulas tentang fosil Galligalor dan benda bertuah lainnya di lain kesempatan, tentunya setelah membuat video atau setelah ngevlog di sore hari di dalam bulan Ramadan ini. Dan saya akan ngevlog juga ini nanti arahnya ke pedesaan juga, selain di jalan, di pinggiran, juga di sebuah pedesaan, perkampungan, dan mungkin juga akan ke persawahan juga seperti biasanya. Ini sudah kesekian kalinya, perkiraan saya sudah melewati sini sekitar kelima kalinya ya. Seingat saya kelima kalinya itu pun pas pada saat saya ngevlog. Ini arahnya menuju Sleman, Yogyakarta. Mungkin dari beberapa sahabat-sahabat subscriber ada yang mengingat rute ini, ada yang mengingat lokasi ini atau tempat ini, di mana waktu itu saya juga ngevlog di sini. Waktu itu siang hari, teman-teman. Dan sekarang ini sore hari di dalam bulan Ramadan, yang tinggal beberapa hari lagi sudah memasuki hari raya Idul Fitri. Nah, ini jalannya agak sedikit rusak. Ya maklum, karena ini posisinya berada di tengah persawahan yang semakin ke sini ini semakin sedikit menjauhi dari perkampungan. Tapi kalau lurus ke sana terus, ini akan mendekati lagi sebuah perkampungan atau pedesaan yang ramah lingkungannya. Mungkin dari sahabat-sahabat juga ada yang bertanya-tanya, kenapa sih setiap video yang saya buat itu selalu berbeda, yang artinya kadang mengulas fosil Galligalor, mengulas permata, batu akik, benda bertuah lainnya, dan kadang saya berada di alam terbuka. Di alam terbuka pun saya juga tidak tentu, kadang masih sempat mengulas tentang fosil Galligalor dan menikmati keindahan alam semesta yang indah dan bersahabat ini. Kenapa saya mengatakan indah bersahabat ini? Karena lingkungan sekitar yang saya vlog kali ini masih terbebas dari pencemaran udara. Nah, ini juga rute yang pernah saya lewati, teman-teman. Yang pernah saya lewati, dan saya tidak bosan-bosannya melewati sini dikarenakan menurut saya ini lumayan segar udaranya, cukup enak, cukup pas untuk kita yang menginginkan di alam terbuka, terutama yang dekat persawahan juga pedesaan. Ini jalannya agak pelan-pelan saja ya, agar kita bisa lebih untuk menikmati alam terbuka yang saya sajikan buat kita semuanya kali ini. Semoga bermanfaat dan buat sahabat-sahabat subscriber tercinta dimanapun berada. Sekali lagi, semua ini saya sajikan dikarenakan sahabat-sahabat yang selalu menyaksikan video-video saya itu tidak hanya suka dengan fosil Galligalor, batu akik, dan benda bertuah lainnya, juga menyukai lingkungan pemandangan alam pedesaan juga. Ya, saya akan lurus ya. Kalau arah ke lurus ini saya sepertinya belum pernah, teman-teman, sehingga saya
untuk uh, menyajikan suasana baru, saya usahakan untuk saya tampilkan di sini agar tidak semuanya monoton dan tetap ada sedikit suasana baru meskipun tidak banyak. Dan ini semoga ada manfaatnya buat sahabat-sahabat yang berada di luar kota ataupun yang berada di luar negeri yang sekarang sedang merantau. Ini sepertinya kalau lurus ke sana terus, ini agak sedikit jauh dari perkampungan teman-teman. Meskipun di sini ada beberapa rumah, namun setelah rumah ini juga persawahan yang cukup luas sekali. Sore hari ini masih banyak beberapa warga yang untuk beraktivitas di sawah. Ada juga sebagian yang sudah baru selesai melaksanakan aktivitas sehari-harinya di persawahan. Dan di sini memang suasananya memang cukup enak sekali teman-teman. Kenapa berbeda udaranya ya? Yang saya rasakan di sini semakin segar udaranya. Mungkin kalau di sini posisinya semakin jauh dari kota atau semakin jauh dari jalan raya umum yang sekiranya jalan utama yang dilalui kendaraan-kendaraan besar, sehingga di sini udaranya semakin sejuk, semakin asri, dan nuansanya pun juga semakin lebih alami lagi. Ternyata setelah saya memasuki gang jalan kecil, ini saya memasuki wilayah perkampungan yang dipadati rumah-rumah warga. Nah, ternyata di sini rumahnya padat sekali teman-teman. Tapi saya belum tahu rutenya, belum tahu arahnya, karena saya baru pertama kali ini memasuki kampung ini. Wow, ini naik turun ini ternyata seperti di pegunungan, seperti di lereng gunung, seperti di perbukitan, padahal ini di perkampungan biasa.
saya juga sedikit kebingungan karena ini rutenya berbelok-belok, apalagi jalannya sempit-sempit di dalam sebuah perkampungan. Meskipun ini agak ke dalam, tapi sudah diaspal teman-teman. Sebaiknya lewat sini. Nanti ini tembusannya mana ya? Coba saya akan terus lurus ke sana. Biasa kalau di dalam perkampungan atau pedesaan yang jauh dari jalan raya itu agak sedikit kebingungan, tapi kalau sudah mendekati jalan raya, jalan umum, maka akan tampak jelas sekali arahnya, entah itu arah kanan, kiri, selatan, barat, utara, timur, itu akan lebih mudah lagi. Saya coba akan ke arah ke kiri saja. Mumpung cerah teman-teman di sore hari ini, sehingga saya manfaatkan waktu cerah ini untuk menghabiskan di alam terbuka, sekalian ngabuburit di dalam bulan Ramadan ini. Karena sebentar lagi, kurang beberapa hari, sudah memasuki hari raya Idul Fitri. Ya, ternyata berputar-putar arahnya sehingga saya menemui jalur yang tadi awalnya saya itu lewat sini juga, namun ini berbeda arah sehingga secara tampilannya di dalam video terkesan berbeda meskipun sama, hanya berbeda arah saja. Kalau saya dari depan tadi ini ke sini, terus sekarang dari sini arah ke yang tadi saya memasuki wilayah sini. Dan saya akan coba untuk berhenti di sini teman-teman. Berhenti di sini sejenak untuk menikmati alam terbuka di sore hari ini. Ya, ini sepertinya cukup indah sekali pemandangannya. Ini karena silau terkena pancaran sinar matahari teman-teman ya. Sebenarnya ini masih cerah sekali. Ya, saya akan menikmati alam terbuka di sekitar sini teman-teman. Karena sepertinya ini menurut saya cukup enak sekali suasananya, udaranya juga lingkungannya yang tampak lebih asri dan lebih alami dibanding yang saya lihat di sekitar sana tadi. Dan saya selalu ingin menikmati alam terbuka di lingkungan yang serba asri. Dan saya akan menuju ke sana dulu untuk menyeberangi ini ya. Saya pernah membuat video di sana, ya pernah ngevlog di sana sekitar 3 bulan yang lalu. Di sana ada sebuah sungai yang menurut saya pemandangannya, lingkungannya cukup enak sekali, tidak membosankan menurut saya ya. Tapi untuk yang di sana, kalau yang di sebelah sini saya belum pernah ngevlog langsung membuat video, langsung menginjakkan kaki saya di sini, kecuali hanya lewat saja. Dan selain saya akan mereview lokasi sini, saya akan kembali ke sana karena menurut saya di sana itu pemandangannya cukup indah sekali. Ya, langsung saja terus ke sana untuk menikmati suasana alam terbuka di sore hari di bulan Ramadan ini. Dan
Kalau dilihat jalan yang tadi saya lewati di sana, ini tampilannya kalau dilihat dari sini, ini sangat indah sekali. Apalagi kalau pas di depan saya ini ada tanaman padi yang belum menguning ya, belum terlalu menguning, baru tumbuh subur ini. Cukup indah sekali dilihat dari sini. Ya, terus ke sana. Saya akan terus ke sana teman-teman untuk menikmati sungai yang menurut saya cukup indah sekali dan tidak membosankan. Meskipun sore hari ini cerah, terlihat cerah dan ada angin, ternyata ada turun gerimis rintik-rintik teman-teman. Kalau saya lihat petani di sini bervariasi yang ditanam. Selain padi, cabai, juga buah-buahan termasuk pepaya. Beginilah saya teman-teman. Saya sukanya itu keluyuran di lingkungan-lingkungan atau di alam terbuka yang masih asri. Cukup enak dilihat oleh mata, menyejukkan dan meneduhkan, baik dari segi suasananya, pemandangannya, bahkan dari segi udaranya. Lembayung sore sudah mulai muncul, sudah kelihatan dari sini yang berwarna kekuningan, ada keunguan juga. Nah, itulah termasuk kebesaran Tuhan yang memberikan keindahan untuk mata, kenikmatan untuk hati, dan juga rizki yang menjadikan apa yang menjadi kebutuhan kita semata-mata tidak selalu menjadi keinginan kita, karena yang dinamakan kebutuhan dengan keinginan itu berbeda. Ada kalanya kita menganggap keinginan kita itu adalah kebutuhan, tapi itu belum tentu, dikarenakan keinginan kita itu kadang ada kalanya, sering-sering itu bukanlah kebutuhan kita, hanya semata-mata keinginan kita saja. Karena sesuatu kebutuhan itu adalah yang cukup untuk sebatas kebutuhan saja, seperti halnya makan dan minum. Kalau jajan, selain makan dan minum, meskipun perut kita tidak lapar, meskipun perut kita tidak kosong, yang namanya jajan itu masuk kategori keinginan, bukan kebutuhan, tapi itu tidak masalah. Dan sekarang ini sudah mulai agak sedikit deras gerimisnya teman-teman. Sepertinya akan turun hujan. Dan saya akan coba untuk langsung ke sana, agar nanti jika hujannya semakin deras, saya bisa berteduh di tempat yang sekiranya aman, tidak terkena dengan air hujan. Nah, ini sudah mulai agak deras teman-teman hujannya. Ya, saya langsung tancap gas, agar nantinya kalau semakin deras, ini saya bisa berteduh teman-teman. Meskipun ini tidak terlalu deras, tapi kalau di luar terus, ini sudah pasti basah kuyup, dikarenakan gerimis ini agak sedikit deras, tidak seperti tadi. Ya, di luar dugaan, karena yang namanya perakiraan cuaca itu hanyalah perakiraan, sebatas perakiraan. Sebagai manusia, kita hanya bisa
memperkirakan saja, memprediksi saja, meramalnya saja. Karena segala sesuatu yang menentukan, yang memastikan, itu hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang ini gerimisnya agak mulai berkurang, tidak seperti barusan yang cukup mengkhawatirkan saya, sehingga saya bergegas, tancap gas untuk menuju ke lokasi berikutnya. Dan di sini ada sebuah pos yang semoga nanti kalau ada hujan deras mendadak, saya bisa berteduh di sini. Saya coba berhenti di sini untuk mereview lokasi sini yang tidak kalah indahnya juga. Dikarenakan ini ada posnya teman-teman ya, sehingga buat berjaga-jaga nanti kalau hujan dadakan saya bisa berteduh di situ. Kalau ke tengah sawah sana itu juga ada pos kecil yang bisa dimanfaatkan untuk berteduh sebagai perlindungan, melindungi diri dari panasnya terik matahari dan melindungi diri dari derasnya air hujan yang bisa mengguyur dan bisa juga mengakibatkan menurunnya kesehatan jika kita tidak tahan, kecuali hanya orang-orang yang pada saat itu bertahan fisiknya, memang pas kondisi fisiknya sangat baik sehingga mampu menahan air hujan, tidak sering terjangkit flu atau demam dan lain sebagainya. Atau ada beberapa orang meskipun fisiknya lemah yang sudah berhasil menyatu dengan alam sehingga tidak mudah sakit, kalaupun terjangkit sebuah penyakit itu cepat sekali sembuhnya, tidak terlalu lama. Dan yang namanya orang yang sudah menyatu dengan alam tentunya orang-orang yang suka menjaga makanannya, yaitu makanan-makanan yang sehat. Biasanya kalau zaman dahulu itu orangnya suka tirakat, suka meditasi dan lain sebagainya dan sejenisnya begitu, sehingga bisa menyatu dengan alam, mewujudkan atau menuju ke diri pribadi untuk keseimbangan. Makanya disebut sakti. Yang disebut sakti itu adalah keseimbangan, keseimbangan dalam jiwa kita, keseimbangan dalam hidup kita, itulah sakti. Berbeda dengan kadikdayaan. Zaman sekarang banyak yang tidak paham yang namanya sakti atau kadikdayaan itu disamakan, padahal sakti dan kadikdayaan itu berbeda. Kalau sakti itu keseimbangan, kalau kadikdayaan itu lebih mengarah ke ilmu-ilmu kanuragan. Ya, ini ngomongnya semakin ngelantur saya teman-teman ya. Dan ternyata ini gerimisnya sudah mulai sedikit lebih deras lagi, padahal saya ini posisinya masih berada di tengah persawahan. Sehingga sepertinya cuaca hari ini tidak mendukung saya untuk ngevlog di tengah persawahan sana. Dan mau tidak mau terpaksa saya harus putar balik untuk kembali ke pos sana ya. Di sana ada pos yang bisa untuk berteduh. Ya teman-teman, saya sekarang sudah memasuki pos yang saya buat berteduh, yang rencananya tadi memang sengaja saya di sini agar bisa untuk berteduh dikala ada hujan dadakan, dan ternyata memang benar di sini ada hujan dadakan meskipun tidak terlalu deras, dan ini cukup membasahi saya. Ini tangan saya basah semua, juga rambut saya sedikit basah. Sebelum basah kuyup, saya langsung lari menuju ke pos ini. Padahal cuaca hari ini, di sore ini cerah sekali teman-teman. Tapi siapa sangka segala sesuatu keputusan ada di tangan Tuhan. Makanya setiap saya ngevlog di luaran, membuat video di alam terbuka, apapun cuacanya, saya selalu mengatakan perkiraan, prediksi, kira-kira. Begitu. Sehingga dalam bahasa Jawa bisa dikatakan biar tidak disi kerso atau mendahului yang kuasa, sehingga kita kalau mendahului yang kuasa itu sangatlah tidak baik teman-teman. Ya mumpung ini hujannya juga sudah sedikit berkurang, sebaiknya saya akan tancap gas lagi untuk sekalian mengakhiri perjumpaan kali ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.